PBB merilis bahwa orang Indonesia itu rata-rata per orang itu 5 jam per hari. Dan itu ternyata tertinggi di dunia. Cocoknya jadi apa ini, Bu? Sopir ambulan. Ternyata di dunia ini Allah memberikan contoh pada kita. Makhluk paling tangguh di bumi ini hanya satu. Siapa itu, Bu? Mak-mak. Wong wedok. Itu ternyata makhluk paling tangguh. Wong lanang kayane gagah ning mleto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pesertanya 200.000 orang. Luar biasa, tepuk tangan. Sekarang kita akan masuki acara inti pada hari ini untuk mengikuti seminar tentang Ibu Tangguh, Keluarga Kuat, Kesehatan Mental, Bijak Digital, dan Komunikasi Harmonis di Rumah. Sebelum memasuki acara inti, saya ucapkan selamat datang kepada beliau Bapak Lurah, Pak Ihsan Maksum yang telah hadir di tempat ini, dan kepada Bapak narasumber yang juga sudah hadir, Bapak Wahyono SPD, selamat datang Bapak. Dan tidak lupa kepada ibu-ibu yang cantik-cantik serta energik, kami mengucapkan selamat mengikuti nanti seminar pada siang hari ini. Semoga kita bisa dicerahkan, diberikan penguatan ilmu lagi tentang bagaimana kita harus menjadi keluarga yang harmonis di rumah, dengan bapak, dengan anak, dan tentunya bijak dengan digital. Sehingga ibu tidak kuper. Seperti saya itu ya rodok kuper tentang digital. Nanti setelah kita mendengar pemaparan dari Bapak Wahyono, tentunya kita akan lebih pinter, akan lebih jelas, dan yang terlebih lagi akan lebih bijak. Tapi sebelum kita masuki acara tersebut, saya akan perkenalkan narasumber pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Wahyono SPDI. Beliau lahir di Brebes, pendidikan S1, alamat Panjang Baru, Gelangan, Kota Magelang. Ya, terus pekerjaan Bapak adalah wirausaha. Beliau bergerak di bidang catering, rumah makan, farm domba, markas soto, tahu bakso Ungaran, market biru umroh. Untuk aktivitas sekarang adalah pengisi kajian, motivator pendidikan, dakwah, dan bisnis. Ibu-ibu yang kami hormati dan kami sayangi, untuk menghemat waktu, mari kita mulai seminar Ibu Tangguh Keluarga Kuat, Kesehatan Mental, Bijak Digital, dan Komunikasi Harmonis di Rumah. Kita akan mulai dengan kita menghadirkan Bapak Wahyono. Kepada Bapak Wahyono kami persilahkan. Nyon pangapunten Bapak, menika kula diwelingi 1 jam Bapak. Boleh kok 1 jam, disertai nanti pertanyaan. Monggo Bapak, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak 10 menit saja, mudah-mudahan yang 10 menit ini bisa merangkum apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Pak Lurah Banyurojo, Bapak Maksum Ihsan Diwalik, gitu. Calon Wakil Bupati Magelang. Yang saya hormati Bapak Ibu kader semuanya, terutama Ketua Tim Penggerak PKK, Bu Siwi, calon Kepala PDAM Kabupaten Magelang. Juga tak lupa semua yang hadir pada pagi hari ini, yang saya doakan semua nanti punya anak yang hebat semuanya. Putra wayah jenengan semuanya sehat, sugih, sukses. Dan yang
ada yang belum punya mantu, semoga dapat besan wong sugih. Anak tunggal, warisane ombo, wis randi wong tua loro. Berarti bar ngantenan langsung sugih. Alhamdulillah. Go tangan kanan diangkat semuanya. Wehke pundake kancane. Pundake kene sebelah tengen. Nah, ngomong. Hei koncoku. Alhamdulillah. Awan iki bahagia. Aku ngerti. Jane kowe gak susah. Ning ora apa-apa. Nek gelem kumpul kanca, susah ilang, utangi rampung. Ning bar kumpul, stres meneh. Kancaku, hati-hati. Urip kuwi ora gampang. Kadang-kadang sampean rekoso ora krana wong liya. Ning krana awakmu dhewe. Sampeyan sok rekoso mergo nyawang kanca. Kancamu tuku pengin. Kancamu duwe pengin. Kancamu mati. Astagfirullah. Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita yang luar biasa ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya ambil tema yang ini saja. Ayah bundaku hebat, masa depanku kuat. Jadi anak itu akan terpengaruh pada kebiasaan orang tua, Bapak Ibu. Jenengan nggih orang tua toh, Bapak Ibu? Nggih punya anak toh? Nah, anak kita mau sebesar apapun itu tetap motivasi dari orang tua itu dibutuhkan. Sebab anak itu tetap harus dinasihati sampai dia ajal telah tiada. Tidak bisa kita wis menglos-losan, nggak bisa. Jadi ibu-ibu, orang tua yang hebat itu orang tua yang mampu mendampingi anaknya sampai kita telah tiada. Itu baru hebat. Maka ibu-ibu yang saya hormati, kita akan masuk pada materi yang berikutnya. Ya, dar ini tadi ireng-irengnya mana ireng-irengnya? Ah ini. Dar. Mbak, ibu-ibu cek otak dulu sekarang. Saya mau ngecek otak kader Banyurojo ini, walaupun sepuh-sepuh otaknya masih normal apa enggak ya? Ini Bu. Cek otak dulu. Ikuti perintah. Hati-hati loh Bu. Ini saya dulu dapat waktu saya ikut pendidikan leadership di Bogor 5 hari, Bapak Ibu. Bayarnya aja 15 juta. Ning kula dibayari pemerintah, bayar dhewe wegah. Ibu-ibu ikuti perintah ya. Ini orang yang otaknya masih ori, itu kalau mendapatkan seperti ini langsung fokus, konsentrasi, jawab. Salah nomor 4, yang penting jawab sih. Ya. Ikuti perintah. Ya. Berapa jumlah huruf di bawah ini? Siap ya Bapak Ibu? Habis ini kita akan hati-hati ya. Langsung jawab. Ramang mikir, orang cerdas itu soalnya rung rampung wis iso ngerti jawabane. Itu wong cerdas. Nek wong bodoh ya. Soal diwaca bola-bali ora mudeng. Itu namanya bodoh utawa kasare pekok. Nah, kita jangan jadi orang seperti itu ya. Siap, Bu. Lihat depan semuanya. Berapa jumlah huruf di bawah ini? Tapi akan saya coba dulu ya, Bu. Bu, apa namanya benda yang bulat yang selalu ditendang sana tendang sini? Ah, kudune ramang ngenteni kula rampung soale wis iso jawab. Baleni, Bu, bulat ditendang sana tendang sini. Ah, kudune cepet. Itu masih lolak-lolok. Nah ini. Langsung begitu, Bu, bulat bola ngono. Sesuatu ya, Bapak Ibu. Yuk lihat. Siap ya, mulai. 1, 2, 3. Berapa huruf di bawah ini? Yuk. Berapa ini? Bu, jenengan tadi piye ta, Bu? Ya? Hah? Berapa? Tadi perintahnya apa?
Kon ngitung apa kon maca? Aku malah maca. Inilah ibu-ibu, ternyata ibu-ibu belum konsentrasi. Kenapa kita ke urip sering susah? Mergo uripe urung konsentrasi. Dimanapun kita kalau nggak konsen, nggak akan bahagia. Berumah tangga pun kudu konsentrasi. Ikut acara ini pun kudu konsentrasi. Ramang mikir selak nang omah selak warna-warna. Walaupun kula ngerti ya Bu, wajah-wajah orang yang selak pengen mulih itu ketok. Saya pernah ikut acara bahasa tubuh, Bu. Jadi delok wong jak ngobrol ngapusi barang iki ana. Jenengan mesti ora selak pengen kundur ta, Bu? Ora selak pengen kundur ta, Bu? Selak pengen mboten, Bu? Selak pengen kundur mboten jenengan? Nah, kita tuh. Mau tak tunjuk, Bu. Kita. Ibu-ibu yang saya hormati. Oke, sekarang kita rampung ya, Bu. Ojo moco ming kon ngitung. Oke, sekarang tes kepribadian. Tadi tes kecerdasan, ternyata ibu-ibu yang cerdas tadi sekitar 70%. Liane lula, lolo. Yuk istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Yuk sekarang yang kedua, tes kepribadian. Yang hadir ini tadi 70%, ini sudah balik jadi 100%. Hari ini kita akan tes kepribadian. Siap ya Bapak Ibu? Saya punya gambar 3, bulat, kotak, segitiga. Tak kasih waktu 10 detik. Hati jenengan itu dari 3 gambar itu seneng yang mana? Ramang ngacung sih, mungkin nunggu kode. Buswi ada baterai di situ ya. Coba Bu, 10 detik. 10 detik harus sudah bisa menjawab jenengan condong seneng yang mana? Condong seneng yang segitiga, kotak, bulat, semuanya baik. Semuanya baik. Sudah? Yuk, ngacung sekarang. Yang seneng gambar segitiga, ngacung. Segitiga. 1, 2, 3, 4. 4. Hah? Boleh apa, Bu? Suka semua. Itu rada prinsip. Itu namanya bingungi. Nah ini. 1 di antara 3 ini pasti jangan punya kecenderungan. Yang seneng segitiga baleni. Ngacung. 1, 2, 3. Oh, 4 ya. Segitiga 4, masuk. Derek yang ya Pak nanti kali ya Pak. Yang segitiga 4. Yang kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 yang kotak, yang bulat. Mayoritas nih. Wes oke ngono wae. Baik. Juaranya adalah bulat. Tepuk tangan buat bulat Bapak Ibu. Luar biasa. Dimanapun kok mesti banyaknya bulat, kan juga heran. Kok bunder ya? Oke, kita lihat Bapak Ibu. Dulu ada seorang profesor. Kalau nggak salah dari Jepang namanya Profesor Dr. Ayami. Ayami itu nak dibalik jadi mie ayam. Harapan ayam. Profesor Ayami itu meneliti 10.000 orang untuk menentukan gambar. Ternyata hasilnya nyerempet-nyerempet, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Kata orang pinter, yang senang segitiga, nah ini. Tadi cuma berapa Pak Masum? Segitiga cuma 4 ya. Nih, maka sidik Bapak Ibu. Kenapa? Katanya orang segitiga itu, 1, orangnya itu tegas. Nah, tegas itu bukan tegel tur geragas ya. Ning pancen orangnya tegas banget. Mau golek wong tegas niku langka Bapak Ibu. Yang kedua, prinsipnya kuat. Wong angel diluk Bapak Ibu. Prinsipnya kuat. Yang ketiga,
tidak mudah goyah. 100. Nomor 1. Nomor loro tetepan. 200. Tetap loro. 300 nomor 1. Yo, nah ini namanya mudah goyah Bapak Ibu. Mudah goyah. Terutama dong pilihan nih kamu. Orang yang kota segitiga, dia orangnya enggak mudah goyah. Angel ngelok pangetan Mbak. Agresif. Wangi rasa anteng. Mayeng terus. Senenge lunga. Kegiatan. Terutama nek bojone ra nang omah nah iki. Lunga wae. Ubet pinter golek duit. Wah, hebat nih Bapak Ibu. Yang segitiga orangnya pinter golek duit. Ming wong 4. Liyane ora pinter berarti Bu. Nah, kekurangannya, nah ini. Orang 4 tadi itu katanya kekurangannya 1. Gampang stres. Gampang stres. Gampang patah hati ini Bu. Nesunan. Wah, medeni ini. Nesunan. Senengnya akon. Nek dikon wegah. Cocok jadi apa ini? Ketua RT, RW, lurah, camat, ganteni Pak Masum ini. Mandor atau kepala sekolah. Cocok ini Bapak, senengnya akon kok Bu. Yang kedua, kotak. Nah ini lumayan tadi ada 14 ya Pak Masum. 19 yang kotak Bu. Yang kotak ini orangnya baik-baik kok, coba ngacung tadi yang kotak Bu. Nah, Mang Pirsani ini sing kotak ini orang-orangnya ini. Orangnya bagus Bu. Katanya orang kotak itu 1, orangnya cerdas. Wah. Melempung juannya si Raya. Nah ini. Orangnya cerdas. Maka dimanapun semenokai sing cerdas ming 19 Bapak Ibu. Liane rapatio. Yang kedua, kerjanya baik. Nah, cie-cie ini ya. Yang ketiga, disiplin maunya sempurna. Ini madang mesin tek Bapak Ibu. Nah. Gado lawuh barang. Disukai majikan. Wah ini nek muni majikannya ngalamatnya raceto ini ya. Nah. Cocoknya jadi apa ini? Kekurangannya Bapak Ibu. Wong 19 ini cetil. Nah. Wis ngacung mau. Yang kedua, suka bikin rumit. Wong ora gampangan Bapak Ibu. Enggak mau diatur ngeyelan. Cocok jadi apa ini? Rewang ya. TU. Arep TU apa wis tuwa Bapak Ibu? Sekretaris, Arab sekretarisnya Pak Lurah apa? Nah ini. Mumet. Dokter hewan apa meneh? Ya ming siji to Bapak Ibu sing peluangi saya gede napa? Rewang. Disukai majikan. Oke, kita lihat yang bulat. Wah, ini Bapak Ibu. Tepuk tangan buat bulat. Nah, boleh ngacung lagi yang bulat tadi mayoritas, Bu. Nih lihat yang bulat-bulat. Nah, oke. Katanya orangnya 1. Orang bulat itu wajahnya sejuk. Nah, alhamdulillah Bu. Rasanya adem ruangannya. Mergo rupane do adem kabeh. Klenyam-klenyem. Randedit wae tetep iso ngguyu angel to Bu. Yang kedua, peduli. Orangnya ra tegelan. Begitu gunung jeblok gage golek besek. Turut bangjo golek bantuan gunung jeblok. Wonge ra tegelan. Apian banget nih. Pandai bergaul. Orangnya fleksibel. Urip nang ndi wae kancane akeh. Termasuk pindah nang hutan Kalimantan barang wae iso ndek kanca. Pandai cari peluang. Rono rene pinter golek duit. Weruh celurut wae iso dadi duit tak bunane. Hebat toh? Nah nih. Bulat memang luar biasa kok. Kekurangannya, nah. Ini parah nih.
Tenang, tenang. Nah ini. Nyewean dan nyowoan. Astagfirullahaladzim. Pengennya kawin terus. Sukanya nonton porno. Parah nih. Mayoritas. Cocoknya jadi apa ini, Bu? Sopir ambulan. Tenang, tenang. Tukang gali kubur. Mento rumangsa dosane akeh. Dhuwure apik jebul ngisore bolong. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu ya nek ana apike dijupuk apike mawon, Bu. Eleke dibuang. Mbok menawa tadi kok cocok karo karepku ya, nek. Berarti saat ini ya Pak disadarke supaya kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Baik, Ibu yang saya hormati, kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, rumah tangga itu ada 3. Ini temanya jane ya angel Bapak Ibu. Ini teko tak omongke ngoten mawon. Wong niku nek kula takon ibu-ibu ya, bune maksudnya piye to? Ambuh nek mesti ngoten to. Nah niku. Nya sing gawe Bu Siwi kok niku. Kula ya teko tak waca mawon nah itu. Ibu yang saya hormati. Rumah tangga itu ada 3. Ini buat bekal jenengan untuk ngandani anak putu. Kula arep ngomong masalah digital, Bapak Ibu, bijak digital. Wong jenengan nggih karo digital ra patek dong to, Bu? Nah, itu. Ibu yang saya hormati. Maka berumah tangga itu ada 3 model. Yang pertama enten model rumah tangga kaya pitik. Pitik niku sing wedok normal, sing lanang edan. Kenapa? Pitik niku nek ngendok mesti jagone minggat. Pitik saragan kok ngendok, melayu nang seneng. Alasane tak golek udut ya, Mak. Tekan seneng ra bali-bali. Di WA ra mulih-mulih, Pak. Meh kapan wis 4 sasi ra bali-bali. Ternyata tekan seneng ketemu babon seneng. Dekem karo babon seneng gitu Bapak Ibu. Ngendok meneh pindah pakelan. Niku model pitik Bapak Ibu. Rumah tanggane sing lanang error, sing wedok jempol. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Kula tak takon yo serius Bu. Sing lanang rada edan, ning sing wedok warase tenanan. Enten mboten? Itu enten nek ra percaya takon jejere. Takon ora muni, ndak kowe kae ngono ya ampun. Ndak ono ya. Satu itu, Bu. Terbukti kan ternyata di dunia ini Allah kasih contoh pada pitik. Supaya apa? Manusia belajar dari binatang. Pitik niku nek muni ngendok, Bapak Ibu. Sing jago lunga, mbokne ngengkremi nganti metu anake, bapakne lunga. Tapi apa yang terjadi? Berapapun jumlah pitik niku, mbokne tetap tanggung jawab. Pirang-pirang. Mbokne ngomong, ramang takon bapakmu nang ndi? Kowe karo simbok. Maka pitik itu tangguh ngopeni anak 20 wae ya dadi pitik kabeh, Bapak Ibu. Gitu? Ra ono sing malih macan to, Bapak Ibu. Hebat, Bapak Ibu. Rumah tangga model pitik. Ternyata di dunia ini Allah memberikan contoh pada kita. Makhluk paling tangguh di bumi ini hanya satu. Siapa itu, Bu? Mak-mak. Wong wedok. Itu ternyata makhluk paling tangguh. Wong lanang kayane gagah ning mleto. Nek ra percaya takon Pak Maksum. Gagah kaya ngapa? Wong lanang ora iso nandingi wong wedok. Wong wedok niku, Bu, ngumbahi isih kober nyethetke wedang, isih kober ngliwet karo jangan. Gitu, Bu? Sak wektu patang gawean kok iso, nek wong lanang ora bakal, Bapak Ibu. Nek ra percaya takon Bu Siwi,
Wong lanang ra dadi, Bapak Ibu. Nek wong wedok jan dadi tenan. Bayangke Ibu. Wong wedok ning dalan sing kene nggendong bocah, numpak motor lho Bu. Ngarep ana mburi ana. Wis iso. Wong lanang njuk piye ya gawane njuk piye? Njuk piye? Wong wedok ora piye-piye. Kenapa? Sebab wong wedok kulino kokean masalah. Jadi ini ana masalah cepet le ngrampungke. Nggih mboten? Nggih mboten? Wajah-wajah banyak masalah jenengan Bapak Ibu. Nah, ini. Maka nek ana masalah gampang le ngrampungke. Maka Bapak Ibu, ternyata simbol di bumi ini perempuan itu makhluk paling tangguh. Ana polisi nyetop wong wedok. Sing wedok cerewete pol, polisi mending lunga, Bu. Wah, ngurusi wong wedok mah meng mekara ki nang. Lunga. Kenapa? Wong wedok itu ra iso dikalahke. Ming gak nengen ngritinge ngimo. Nah, ini. Angel ta, Bu? Rumah tangga model pitik, Bapak Ibu. Maka lihat Bapak Ibu. Wong wedok niku nek wis muni ditinggal karo sing lanang. Pikirane napa? Anak napa bojo? Anak. Nek Pak Maksum ora tak teruske. Kalau wong wedok ditinggal sing lanang, Bapak Ibu, maka wong wedok akan fokus pengen apa? Anak. Nek wong lanang sing ditinggal, kira-kira fokusnya pengen anak napa bojone tanggane? Nah, kecuali kula Pak Maksum lho, nah nika. Nah. Bu nek ketularan. Tapi itulah wanita, Bu. Dimanapun wanita itu memang seperti itu. Tulus. Tulus, ya marimakumullah. Maka Bapak Ibu, yang hadir ini insya Allah menjadi wanita-wanita tangguh semuanya. Nah. Tinggali anak piro tetap kopen kabeh, Bapak Ibu. Maka al-ummi madrasatul ula li banatiha. Maka Nabi itu mengatakan guru yang paling hebat dalam pendidikan itu adalah ibu. Sebelum dia dididik oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pendidikan dari seorang ibu. Maka rumah tangga itu, nek ibune error, anak insya Allah error. Tergantung ibunya ternyata, bukan bapaknya. Rumah tangga itu tergantung ibu. Kalau ibunya apik, anak-anaknya akan apik, rumah tangganya akan apik. Nek ibune elek, angel kon dadi rumah tangga sing apik. Di wong wedok siji nakale papat. Angger rono nekake kancane cerewet kabeh, Bapak Ibu. Sing lanang kok ora budek pripun. Maka guru yang pertama adalah ibu. Bu, kemarin saya ngisi di salah satu sekolahan SMP. Lalu baru saya ngisi turun, lalu ngobrol sama kepala sekolahnya. Madang-madang kalih ngobrol. Oke ya madang. Ngobrol kali kepala sekolahnya, terus ngapa niku? Ngomong kepala sekolahnya. Pak, hari ini saya mecat satu anak kelas 1 SMP. Cowok, Bu. Cewek. Narkoba? Enggak. Apa? Wis nyelengi 6 minggu, Pak. Kelas 1 lho, Bu. Nah yo gek 13 tahun dereng ngenten. Wong mlebu sekolah niku jebul gek 3 sasi. Wis nyelengi 6 minggu. Ora gedhe-gedhe pripun. Bar ngeten, nah terus ya tak kembalikan. Awalnya gimana, Bu? Saya kok Pak. Delok bocah iki kok beda karo kancane. Kepala sekolahin. Saya lihat aneh iki nek mlaku kok mesti bokonge nang mburi ya Pak nanika. Bar ngoten diundang tukake PP tes. Ternyata positif strep 2. Njur go nang puskesmas. Positif lagi. Mbokne diundang. Mbokne nangis gerung-gerung ning sekolahan. Anake etel. Tak nak jaluk ngapura makmu. Mesake makmu kani kaya mono kemes mabut barang. Ndak mau. Dia bilang ndak mau. Enggak mau. Itu ibumu, ndak apa-apa, terserah. Pancen nakal tenan bocah wedok niki. Bar ngoten ndur ditrisik kowe iki dadi karo sapa? Umur kek 13 tahun. Kok jawab nak
banyak. Ternyata dia spesial. Bapak Ibu. Spesial. Jadi nek cara pasar manuk niku ndek anu kurungan sing larang regane lah ngono. Di akeh sing nganggo. Ada yang pakai itu umur 40 tahun, 35 tahun, 20 tahun. Takoni, lah kowe nek ngono kuwi ning ndi? Ya terserah. Kadang di Kopeng, kadang ning Bandungan, tuwa dijak. Bali sekolah lho Bu, teko diboncengke. Masya Allah tahu, nah itu. Jadi saya terisik lagi, kepala sekolah, mboknya siapa? Ternyata mboknya itu piala bergilir. Nah sudah kemana-mana. Tak terisik mbahne wedok sapa? Janda kembang dulu. Biyen ini mbahne ya podo. Oh, kacang orang ninggal. Nah ini. Maka ibu-ibu yang saya hormati, peran seorang ibu itu akan mempengaruhi. Anak-anak kita itu akan niru apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Itu mindset. Yang dilihat, yang didengar, mindset. Jadi kalau ibu tidak bisa baik, jangan harap anaknya akan baik. Nek bapak-bapak iki cukup rada apik weh, nah itu. Nek ibu kudu apik. Kenapa? Anak kenapa kok ibu kudu apik? Sebab hampir 80% anak itu cedak rombokne timbang bapakne. Bu, pas riyen putrane jenengan mencret dalun-dalun nika sing sibuk jenengan apa bapakne, Bu? Mesti ibu. Ya kan? Nah itu. Pak Masum, pas putrane masuk angin sing bola-bali gendong karo nyawiki jenengan apa Bu Siwi? Itu loh Bapak Ibu. Baik. Oh malah baik, mah ra karuan meneh ini. Sing repot mah mbahne. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ternyata seorang ibu itu harus benar-benar tangguh. Milo Ibu, hari ini kita cari mantu sing ngoten niku wangele pol. Mantu digital namanya Bapak Ibu. Mantu zaman sakniki golek mantu sing perfect itu susah. Nek wis muni klebon uteke klebon HP, sakniki mantu ra weruh gawean ya akeh. Gitu Bu. Mripate cetho. Nek weruh gawean ra weruh ra ngerti nek ana gawean. Tapi nek muni dolan wae kathah. Maka ibu-ibu, mantu itu ora mung kudu ayu. Kalau kita golek mantu sepenting ayu, stres nanti Bapak Ibu. Maka para nabi itu golek mantu pernah papat. Siji sing sugih. Penting Bapak Ibu. 5 liha itu sing sugih. Sinten sik dereng acal mantu, enten sik dereng mantu, ampun dereng. Tasih pinten putrane? Kalih dereng mantu kabeh. Golek STM kalih SMP. Cawang kalih SD. Nah, sok golek mantu sing sugih. Nggih, sing sugih sisan. Men ngopo? Men ra rekoso. Enten sing dereng mantu. Enten. Enten, Bu. Nah, kula dongake oleh jejere. Yo besanan po ya nek gelem. Ora sugih nanti. Agar gelem ora apa-apa. Siji sing sugih. Penting, Bu. Kenapa? Wong ki nek sugih hormat, Bapak Ibu. Kajen, gitu. Jenengan arep ngetuprus Bapak Ibu. Ning ra duwe wong ming nyawang tok kiri wae ngomong. Nah itu. Ra kajen to, Bu. Dan wong sugih ki mbok kleru wae benerke ya, Bu. Wong sugih niku senajan salah dibenerke. Nek wong ra duwe apa meneh kleru wong bener wae kadang ra dianggep, Pak Bu. Golek sing sugih. Nek iso gitu, Bu. 2, sing rupane luwes. Dadi nek jak rapat PKK ora dadak kokoan macak wis apik, Bapak Ibu. Kondangan ya raup tok wis luwes. Nek rupane elek kan dadak pupuran sak wen-wen gitu.
klambine nyesuaikan, iki nek pesek apike klambine sing jebrak rono, sing mancung roke gitu Bu. Nah nih, ora irunge. Ruwes Bapak Ibu. Wis, golek sing rupane nek wedok ya ayu, nek lanang ganteng. Nek iso, gitu Bu. Terus yang ketiga golek sing anake priyayi. Ya sauran-urane bapakne bupati. Wakil bupati, gitu. Nah niki. Sauran-urane. Utawa anak menteri. Jane bupati sing cedhak apa? Bupati Blambangan to? Jadi jami'arahimakumullah, golek sing anake darah biru. Anake wong darah biru. Dina jenengan sesuk arep golek besan, anake kon nganu, kono calon mertamu toblos paku sik iki getehe abang apa biru. Lalu yang ketiga, yang keempat, cari yang agamanya bagus, akhlaknya baik. Nah niku Bapak Ibu. Ning jenengan golek saka Saragan tekan Sumatera Utara gitu. Golek sing ayu, ganteng, sugih anak priyayi, bocahe jan kalem ngibadahi apik ra ono. Gitu. Nah, maka nek ra ono, wis tekan golek siji wae. Ora ayu, ora nggih kaya jenengan kan ra ayu gitu. Nah niku. Rumah saya jenengan ayu Pak Bu? Ayu. Biyen nggih nah niku. Wis gitu Bu, ora ayu ora apa-apa. Ora sugih ora apa-apa. Anake wong biasa ora apa-apa. Ternyata berumah tangga itu yang dibawa bukan hartanya, bukan ayunya. Tapi kesetiaan di dalam menerima suami istri. Leres mboten? Wong ki nek rupane ayu, kuwi biasane yange akeh. Kenapa? Ana sing tiga-tigane tak enteni randamu barang apa niku. Mergo napa? Ayu. Senajan wis duwe bojo, nek rupane isih luwes, tetep wong sing arep nyenengi akeh kok, Bu. Sopir-sopir angkot seneng gitu, Bu. Bakul bakso ya seneng. Lurah werek ra ngati-ati ngrempet, Bu. Niku. Wis akeh contone. Untung Pak Masum garwane Bu Siwi gitu. Niku. Dadi rada tegas. Bu Siwi kira-kira melenceng sithik Bali. Nah niku. Bali. Mila Nabi ngeten, Bu. Hei wong lanang, kalau kamu jalan-jalan dimanapun, kok weruh wong wedok rupane ayu luwes, kok njuk syahwat. Baliyo temoni bojomu, sebab yang dia miliki, wong ayu mau, bojomu duwe kabeh. Leres mboten, Bu? Ming beda kesing. Cara sirahe tutupi nek ya padha kabeh to Bapak Ibu. Ning gandeng setan itu gaweane ngoten niku. Menghiasi wong liya luweh ijo timbang bojone dhewe. Enten to tiyang sing ngoten niku? Nah ini namanya duwe penyakit raid. Napa Bu? Rada edan. Nek karo bojone dhewe galake pol-polan, karo bojone tanggane apikane pol-polan. Enten tiyang ngoten niku? Nek ra percaya takon jejere. Nah niku. Astagfirullahaladzim. Nah, baik, Bapak Ibu. Yang kedua, rumah tangga model bebek. Rumah tangga model bebek niku loro-lorone edan kabeh. Bebek niku nek ngendok, sing lanang lunga, sing wedok lunga, ndoke tinggal. Jadi ada model rumah tangga yang roh anak ora upen. Bapakne ya raid, mbokne ya raid, Bapak Ibu. Lunga kabeh. Maka ndoknya dupeni jenengan, dadi ndok asin gitu. Yuk dadi martabak. Kenapa? Bab wong tuane loro ora genah kabeh. Niku yo enten Bapak Ibu. Yuk bocahe nang pang pinggir dalan kae ireng-ireng gitu, Bu. Ora weruh sapa mbokne sapa bapakne barang. Lalu yang ketiga sing paling apik, rumah tanggane manuk dara. Itu sakinah mawaddah warahmah. Bola bali enten nganten-nanting mriki, mesti gambare undangan niku manuk dara gek nyekel pita loro ngeten iki. Dara niku simbol rumah tangga yang setia. Nyusuh bareng, ngendok angkrem bareng,
Terus yo nganti ngeloloh bareng nganti ngajari anak wau menika iso mandiri. Niku manuk dara. Mila gandeng setia banget sehidup semati. Dara disimbolkan oleh bumi ini menjadi makhluk yang setia sehidup semati. Mila nek ana undangan nganten kan ra tau to gambar gangkerangan loro ngeten iki nika. Mesti gambare manuk dara. Mila nek jenengan rumah tangga kok ming padu wae, mungkin bapak mbiyen gambare gangkerangan ki ora goro. Aming padu wae kok Bapak Ibu. Kira-kira lho Bapak Ibu, jenengan rumah tanggane pun kaya dara, bebek apa pitik, ucapan adalah doa. Baleni, pitik bebek dara. Dara bebek pitik. Alhamdulillah. Walaupun jenengan kok medun trondakan ngomong aku mau jane pitik. Ya ora apa-apa. Ning kan saiki ndonga sik gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya memang rumah tangga kaya ngoten niku. Maka berumah tanggalah seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Telinga itu saomah ning ra tau ketemu. Anane ming padu wae. Angger bali ra ketemu rebugane. Ngomong sithik dadi akeh. Ming guyon dikira tenanan. Wah, wis ra karuan to Bapak Ibu. Kaya tangan loro, kesel dipijeti, sing kiwa kemeng, sing tengen mijeti. Sing tengen gatel, sing kiwa mijeti. Sing tengen jipuk ciduk, sing kiwa nyewoki gitu nane. Ha nek kiwa kabeh apa ora angel? Apa tengen ngene njuk ngene dhewe. Sing kiwa ya mesake to Bapak Ibu. Gandeng sing kiwa nggih elek-elek Bapak Ibu, maka sing tengen mesake wis kowe tak nggone ali-ali nyopeken. Nyo jam tangan nyopeken. Apa itu? Saling pengertian. Pun sak jam. Pun, ini Bu Siti, pun sak jam dereng. Halo, dereng. Kurang berapa menit? Baik, Bapak Ibu, nih, ini pokok Bapak Ibu. Suksesnya anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu dengan 3 hal. Yang pertama, sekolah itu mengantarkan sukses itu rata-rata 20%. Sekolah nenggon sekolah sing apik pun kalau dia tidak punya bekal yang baik nggak bisa. 20% karena lingkungan. Dengan siapa dia bergaul. Ternyata 60% suksesnya rumah tangga itu, suksesnya keluarga itu adalah karena ayah dan ibunya. Jadi keluarga itu membawa sukses yang tertinggi, 60%. Zaman dulu Bapak Ibu, dereng ono sekolah. Siapa yang didik? Bapak Ibunya. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini banyak orang tua pasrah pada sekolah. Dia lupa tanggung jawab, bahwa tanggung jawab anak itu bukan pada seorang guru, tapi tanggung jawab anak didik itu adalah orang tua. Mila nek kita cuma pasrah radati Bapak Ibu. Tipe orang tua. Nah ini tipe orang tua. Ini yang rawuh kan orang tua semua Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Tipe orang tua ada 3. Yang pertama tipe orang tua bayar. Tipe bayar. Cirinya apa? 1. Moto duiten. Nah. Mau nek moto duiten, niku tipe simbok-simbok sing rapate apik Bapak Ibu. Yang kedua, kancane bang plecit. Angger kumpulan sing domongke bang plecit. Nganti sing nagih bendina nomor 12. Parani ngomong karo anake, "Engko nek mas-mase rene kowe ngomong mak gek lunga ya." Mak lunga apa? Mak tak nang mburi. Kowe tukang ngomong. Teko tenan plecite. Makmu ndi? Aku mau kon ngomong nek mak gek lunga e. Makmu lunga ora to? Oke kita bokongi iki. Dodok. Nah ini. Ini tipe manusia yang hidupnya rubes, Bapak Ibu. Ibtitok, senengi utang. Enten wong wedok sing utang rono rene. Enten ta, Bu? Jane mergane
saking dene lanange lir ngerang-ngeragati napa wedoke royal? Bu Agnes. Kira-kira banyak orang wedok utangnya mergo sing lanang rangei napa wedok sing royal? Menurut jenengan? Sing lanang rangei. Bu Atun. Napa Bu Atun? Mboten maringi. Jan nggih mboten diparingi. Oh, nek enten nggih. Kebanyakan Bapak Ibu, ibu-ibu dah utang itu kan ya faktor kebanyakan karena tidak mau jadi diri sendiri. Pengennya jadi orang lain. Sehingga apa? Nek wong liya duwe, aku kudu duwe. Mumet, Bapak Ibu. Saya kemarin ibu-ibu dikasih SK sama wali kota itu suruh jadi dewan pengawas RSU Tidar. Penak kula Bu, dewan pengawas bayarane ben sasi, le nyambut gawe mangkat pisan tok. Sesasi pisan ming rapat karo direktur tok. Bar niku wangsul tanda tangan. Wis madang ngoten Bapak Ibu. Sesasi mangkat pisan ning bayarane kaya wong kerja 30 dina. Penak mboten Bu? Mantep mboten? Napa jenengan jengati kula napa ten mriko? Kira apa nek gelem Bu? Dewan pengawas Mbah Kromo. Bapak Ibu, lalu saya keliling RSU. Saya keliling naik Bapak Ibu, takon kali dokter-dokter. Dokter, kenapa kok banyak orang sakit? Ya enggak tahu. Nah itu. RSU ini kalau semakin banyak pasien seneng. Ya itu harapannya mungkin ya banyak yang seneng mungkin. Nah, itu. Dok, bener enggak? Kambing itu bikin darah tinggi? Enggak. Kenapa dok? Kan Bapak jual warung kambing. Nah niku. Wah iya bener. Kan kula di rumah makan kambing. Ndek emune darah tinggi mesti rikuh toh Bu? Ternyata Bapak Ibu, dok bener enggak kalau orang loro itu bukan karena makanan? Ya salah satunya Pak. Apa? Pikiran. Nah apa Bu? Pikiran. Orang itu kalau hidup enggak bisa memanage diri, stres Bapak Ibu. Dan stres itu ternyata akan mengundang penyakit. Berawal dari pikiran. Orang itu akan banyak kena penyakit. Tapi nek pikirannya slow, orangnya teko leleh luweh, ora pinginan, ora gumunan, gitu Mbah. Sehat. Jenengan nggih boten pinginan, boten menapa-menapa Mbah. Sepuh saya kader Bu. Sesuk ceramah nggih Mbah. Ceramah teng mriki nginjing. Jadi ibu-ibunya saya hormati. Lalu saya tanya, dok benar karena pikiran? Ya. Profesor Dr. Dadang Hawari, itu yang dulu sering ting TV itu. Pernah jenengan lihat? Profesor Dr. Dadang Hawari, ahli kejiwaan, ahli kesehatan. Beliau mengatakan, dok, kenapa banyak orang sakit di usia muda? Ya, karena waktu mudanya, waktu sehatnya, dia pikirannya terlalu nemen, mikir werna-werna, kancane oleh jalan tol, lemai tabrak jalan tol oleh patang miliar, mumet, malah ngitung patang miliar yo mak okah tenan yo, kayak berarti duitnya iso ngituku lemah kono gitu, mah ngitung dewe, ra oleh mah stres ngitung duit patang miliar, itu namanya wong edan, Bapak Ibu. Sing oleh wong liya masih mikir dhek. Nah, itu enten tiyang ngoten niku Bapak Ibu. Stres. Kemarin di Purworejo itu ada bendungan Wadas itu loh Bu. Bendungan Bogowonto. Itu persis dhuwurnya desane mertua. Istri saya kan dari Purworejo. Dhuwure bendungan. Wah, olehnya mantep-mantep. Satu orang ada yang 22 miliar. Di Wadas ada yang dapat 22 miliar. Ampun ta Bu. Sing daerah istri itu paling mung 8 miliar, 12 miliar. Stres Bapak Ibu, sing ra oleh nek ra iso meminit. Dilalah kok mertua kok kula takon ibune oleh pira? Ming 12 kok Pak. Ning isin kok takon apa wong mertua mosok njur muni ditejak ge apa niku. Wis tuwa kabeh kok Bu. Kamu kok anake ming 3. Ming bojone kula kali kamase 2. 12 miliar. Wah ayo
Muga-muga bagi telu kula ngeten to Bapak Ibu. Yuk ternyata bagi papat. Anake telu, wong tuane loro, nelung miljatan. Ya alhamdulillah dina Senin tanda tangan teng BRI untuk nerima SK penerimaan ganti rugi niku bendungan. Yuk kula takon sing rono aku apa kowe niku. Aku wae lah wong aku sing oleh waris kok. Ora apa-apa. Tak terke po dhewe terke kok niku. Terke. Njur oleh 3 miljatan. Kula ora gumun Bapak Ibu wong kula ora pengin yo. Di 3 miliar ki apa Bapak Ibu? Saya enggak akan ngutak-utik wis Bu. Teko aku ora melu ngurusi dit kuwi, kono pikiran dhewe. Aku ora doyan di 3 miliar. Satu serang gitu Bapak Ibu. Nek kula melu ndak ra kajen. Wis kono di 3 miliar kuwi teko dupenono dhewe karepmu. Aku tak dodol wedhus wae. Senin tanda tangan, Selasa wangsul, tekan ngomah jam napa 12 bengi wong adoh Bapak Ibu. Turu. Yuk bar niku Bapak Ibu barang dina rebone tangi. Jebul ngimpi Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Jebul ngimpi. Itu Bapak Ibu. Wong nganti nek serike karo kancane oleh nikmat kok ora melu seneng, itu biasanya kegawa tekan ngimpi. Stres Bapak Ibu. Stres. Maka ibu-ibu, orang yang paling sehat itu bukan jenengan. Ternyata orang yang hari ini paling sehat, paling kuat, ming wong edan, Bapak Ibu. Gitu? Umure dawa, awake sehat, matine suwe. Edan, Bapak Ibu. Mengalor ngidul ngalor. Kenapa kau edan sehat? Pikirane slow. Ora pinginan, ora gumunan. Gitu Bu? Yo niki. Niki ngelmune wong edan. Yo tirokke nek ngono. Sing nirokke rezekine akeh lho niki. Nek ngono. Mulai awan iki kancaku oleh besan menteri ayo luweh. Kancaku bayari lemah nang Saragan 3 miliar ayo luweh. Kancaku rapat PKK mas-masane dienggo kabeh. Aku mingkaretan ayo luweh. Penak to Bu? Nek mikire ngono ngedan Bapak Ibu. Nek mikir kancane stres. Kula ya meh stres waktu itu. Oleh miljatan nggon pae kok ming kacek sithik kok ora oleh ya Pak. Nah niku. Ming kacek sithik ning ora oleh kacek Bapak Ibu. Nah niku. Itu namanya rejeki. Sugih mati melarat. Sementing ngoten mon Bapak Ibu. Maka nih Bapak Ibu cetile pol orang tua bayar itu. Nek jajan sok ora bayar. Ngeping. Piro? Ping. 15.000 sesuk. Ini orang tua bayar. Cepet tua. Nah. Ini nek wong tua kok moto duiten itu rupanya cepet tua. Jajare cepet tua mboten didelok rupane. Nah. Nek tua berarti moto duiten nah. Nek kita enom berarti duite oke. Macak wae kok Bu. Yang kedua, ortu nyasar, kesasar dadi wong tua. Dulan wae. Angger ana jatilan bingungi. Sing dipikir meng piknik wae niku. Angger rapat PKK ngomongke piknik. Nggo PKK kelurahan ya domongke ora ana liyane po niku. Piknik iki kena ning ya kala-kala mawon. Nesunan. Di nek kiambak dadi wong tua nyasar niku nesunan Bapak Ibu. Galake pol, ulate peteng. Sapa meneh nih Bapak Ibu? Lalu ra gelem ngalah.
yang-yangan barang Bapak Ibu. Wis tuwa yang-yangan. Enten wong tuwa yang-yangan. Nek ora percaya takon jejere. Yang ketiga adalah orang tua yang beneran. Nah ini Bu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, memang hidup itu tantangan Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, terakhir ini Bapak Ibu, pun sak jam sibu-sibi. Ya, terakhir Bapak Ibu. Terakhir. Ibu-ibu, mau tidak mau, siap tidak siap. Ada harta yang kalau kita dikelola dengan baik itu akan mengkayakan kita. Pengen Bapak Ibu? Ada 3 harta yang mengkayakan kita. Yang pertama, harta yang dipakai untuk nyenengke wong tua. Kalau dalam Islam namanya birrul walidain, berbakti sama orang tua. Itu harta yang akan mengkayakan kita. Mau tidak mau, siap tidak siap kalau harta kita buat nyenengke wong tua akan dikayakan oleh Allah. 1. Yang kedua, harta mana yang mengkayakan kita? Harta yang digunakan untuk bantu sanak saudara. Bantu kakang nih, bantu ibune sing apa, Mbak Yune, adine sing sekeng-sekeng, bantu mengkayakan kita. Yang ketiga, harta mana yang mengkayakan kita? Harta yang dipakai untuk ngeragati anak-anaknya. Maka insya Allah Bu, itu akan mengkayakan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan yang singkat ada manfaatnya. Saya mau tanya, hari ini Bapak Ibu dapat ilmu baru? Dapat ilmu baru? Berarti sesuai nek datur rawuh melih, semangat ya Bu? Apalagi habis ini kita akan dar geden. Nah itu, timburi geden Bapak Ibu. Insyaallah besok Pak Masum le acara gini di rumah makan saya. Jangan di sini. Cocok tak Bu? Kalau hanya segini muat banget Bang, itu buat 150 masih aman. Insya Allah akan diagendakan Pak Masum sawalan PKK Banyurojo di warung makan Pak Yoyon. Nah. Siap ya Pak Masum? Pokoknya nanti makan enggak usah bayar Pak Masum. Enggak apa-apa. Saya udah ngomong sama istri kok. Mangan ramang bayar. Wes. Le bayar bar mangan. Mangan tuh biar angel tuh Bu. Pokoknya makan enggak usah bayar, gitu Bu. Wes mungkin nek wes bar madang kek bayar. Terima kasih Bu yang saya hormati. Tepuk tangan buat PKK yang luar biasa ini Bu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hebat dan semua apa yang kita curahkan untuk pengabdian di masyarakat ini menjadi amal yang terbaik buat dunia akhirat kita. Diniati ibadah ramang banyak sulo ndak stres. Matur nuwun ibu-ibu, ada patah yang mengatakan kupat kecemplung santen selepat nyuwun pangapunten. Buah durian, buah jambu. Kok orang muni cakep tuh? Baleni buah durian, buah jambu. Buah semangka, buah rambutan. Jenis buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah lagi untuk beliau Bapak Wahyono. Terima kasih Ibu semua yang sudah mengikuti acara seminar pada hari ini. Ini belum pulang loh ya. Ini belum mau pulang, ini sebentar lagi. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada ibu-ibu yang hadir di sini, yang tadi menyimak pertanyaan, pertanyaan keliru, yang tadi menyimak pemaparan pada siang hari ini, silahkan mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan hanya 1 sesi, karena waktunya sudah siang, nanti ibu-ibu selak ngantuk, sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Susi dari Sekaran. Saya cuma mau menanyakan gimana kita sebagai orang tua untuk menghadapi anak yang pada masa sekarang ini semua pakai digital ya. Bagaimana cara menyikapi anak kita untuk sekarang ini? Terima kasih.
Badhe langsung dijawab napa mangke Bapak? Nggih. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini nggak bisa kita akan nyetop dari digital, Bapak Ibu. Orang tua sehebat apapun nggak akan mampu nyetop anak HP. Dalam tanda kurung kecanduan. Karena apa Bapak Ibu? Hari ini yang kecanduan HP bukan anaknya tok. Mbok newe itu kecanduan apa? Ibu-ibu yang saya hormati, tahu nggak kalau hari ini Indonesia itu juara 1 pemakaian HP terpanjang. PBB merilis bahwa orang Indonesia itu rata-rata per orang itu 5 jam per hari. Dan itu ternyata tertinggi di dunia. Orang Indonesia itu pemakai HP tertinggi, terpanjang, terbanyak. Yang kedua, yang lebih hari ini rada miris. Ternyata situs porno terbanyak juga dibuka oleh Indonesia, juara 1. Kemarin Swedia, sekarang ternyata Indonesia. Ya maklum, Indonesia itu jumlahnya banyak, ya Bu, penduduknya banyak. Ning kok ya akeh sing kaya ngoten Bapak Ibu. Situs porno paling banyak dibuka juga di Indonesia. Jepang itu negara yang artisnya banyak yang main porno juga, Bapak Ibu. Tetapi masyarakat Jepang paham mana yang harus dimasukkan dan mana yang tidak, Bapak Ibu. Jadi Ibu yang saya hormati, kita akan menyalahkan lewat manapun susah, Bapak Ibu. Paling parah ketika kemarin musim Covid itu adalah awal dari anak sangat kecanduan terhadap HP. Selama hampir 2 tahun, apa Mas? 2 tahun. Selama hampir 2 tahun anak-anak kita dijejeri dengan namanya daring. Daring itu mau tidak mau harus nyekel HP. 1, Bu. Yang kedua, ketika anak daring, apakah dia lebih lama belajarnya? Ternyata tidak. Dan hasil Covid itu, maaf loh Bapak Ibu, saya juga lama jadi guru Bapak Ibu, hampir 20 tahun. Hasil dari daring itu, anak pinternya cepat, ning bodohnya juga luwih cepat. Luwih cepat bodohnya timbang pinternya. Kenapa? Sebab ketika dia daring, soalnya itu dan jawabannya semua ada di HP. Nah, pripun? Kan pinter jawab Ibu. Soalin nang HP, jawabannya takokin nang HP. Ini karo berangkang wis iso kok Bapak Ibu. Ndak perlu sekolah kan. Ning begitu wis dikirim bijine 10, nanti anak colke HP-ne njuk kon baleni soalnya meneh, bisa enggak? Dan ternyata Bapak Ibu, itulah yang membuat kita menjadi susah Bapak Ibu. Maka tadi saya sampaikan, kita mau nyetop dari wilayah mana dulu angel Bapak Ibu. Saya pun juga merasa kesulitan. Hanya satu yang saya terapkan dalam rumah saya Bapak Ibu. Pembatasan. Bapak Ibu, pembatasan. Nek kon ora raiso. Bapak Ibu. Awang orang tuanya nek anak sudah sekolah kabeh, cekelane apa Bapak Ibu? HP kan? Anak sudah melayu kabeh sekolah, wong tuane nang omah wis rambungan kabeh. Kami sekarang delok TV sama delok HP kan mending delok HP. Bapak Ibu. Yuk saat ini nek wong tuane wis do kecanduan njur piye? Maka pembatasan yang paling pas Bapak Ibu. Ditegeli dengan cara apa? Pembatasan. Nah, kamu HP boleh, tetapi dalam sehari hanya sekian jam. Jam 8 malam tidak ada HP. Mau tidak mau, wis kudu HP delehke. Mending bengi itu anak ra iso turu ning ra nyekel HP. Gitu Bu. Timbang ra iso turu ning karo HP-HP-an. Wah itu ngerusak. Di Purworejo itu ada anak kelas 4 sekarang mengeten tok Bapak Ibu. Padahal kelas 1 2-nya 3-nya aman. Ning gandeng Covid itu HP wae bodol sel saraf otaknya dan sel saraf tubuhnya itu rusak Bapak Ibu. Dan masih banyak yang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi hari ini pergaulan dimanapun semua pakai seperti itu, digital. Ya kan Bapak Ibu?
Lalu ditambah lagi penguasaan terhadap digital kita terbatas. Anak-anak kita luwih pinter nyimpen gambar sing rasa dibuka timbang wong tuane. Jenengan saged Pak Bu, misalnya nginstal Instagram, WhatsApp. Jenengan nggih nate WhatsApp. Mboten saged HP jenengan. Kalkulator? Nggih. Minimal kalkulator. Jadi Bapak Ibu hari ini mau dari manapun susah Bapak Ibu. Karena hampir semua sekarang itu kebutuhannya di HP. Ya udah, nek saya loh Bapak Ibu, hari ini hanya pembatasan saja. Pokoknya jam sekian sudah tidak ada HP. Turu karepmu, ora tu karepmu, ning ojo demek HP. Lalu jangan terlalu dimanjakan. Mah, Bu, aku pengen temanku sudah HP seperti ini. Jangan. Lalu yang kedua, penelitian mengatakan 90% orang yang hari ini sukses, itu ciliane melu ngerampungi gaweane wong tua. Memang ini angel Bu tantangan. Hampir 90% anak-anak yang hari ini sukses itu, wong tua sing sukses dulu ciliane itu ngerti gaweane wong tua. Maka didik anak kita, sing isih duwe anak, cilik Bapak Ibu. Apa? Untuk bantu ngrewangi gaweane wong tua. Bapak Ibu. Ternyata itu salah satu yang bisa untuk ya sedikit mengalihkan dari HP. Karena kemarin juga ada untuk mengalihkan HP, anak-anak diberikan prakarya. Di rumah diajari gawe kitiran saka blarak, diajari gawe kapal-kapalan saka debok. Itu meh sedilot Bapak Ibu. Begitu gawe rampung walek jebulane dibanting sama HP sing luwih nyaman. Karena pola pikir hari ini otak anak itu kliknya dengan HP. Wes ora klik dengan motor-motoran Bapak Ibu, dengan teklek, dengan mainan itu sudah enggak klik. Eranya beda. Maka yang paling pokok pembatasan. Dan Bapak Ibu didik anak kita untuk bisa tanggung jawab dengan urusan rumah. Hanya itu aja Bapak Ibu. Saya belum punya trik yang lain. Yang terakhir adalah doa. Doa Bapak Ibu. Karena bisa jadi doa itu bisa merubah takdir. Batasi Bapak Ibu, berikan kesibukan pekerjaan rumah dan doakan. Itu Bu. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk sesi pertanyaan ini. Ya. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Kami haturkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberikan beribu-ribu ilmunya kepada kita. Semoga Ibu-Ibu semua bisa mengambil manfaatnya. Juga terima kasih kepada Ibu Widodo yang telah memandu acaranya. Aku mengepalkan semangat bagai matahari terbit di ufuk fajar. Tiada surut bersinar walau mendung menghalangi. Matahari terbit di ufuk fajar, tiada surut bersinar walau mendung menghalangi.
aku mengepalkan semangat. Bagai matahari terbit di ufuk fajar, tiada surut bersinar walau mendung menghalangi. Matahari terbit di ufuk fajar, tiada surut bersinar walau mendung menghalangi. Banyurejo, Banyurejo, desa berdiri swadaya, desa elok mempesona bagai untayan mutiara. Di sinilah kita berbakti untuk kemakmuran nyata. Aku mengepalkan semangat bagai matahari terbit di ufuk fajar, tiada surut bersinar walau mendung menghalangi. Kemakmuran nyata. Sini aku mengepalkan semangat bagai matahari terbit di ufuk fajar, tiada surut bersinar walau mendung menghalangi.